dengan saya Mangiko. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kualat Tol Cipularang. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Malam itu, sebuah mobil truk mengangkat barang tengah melaju dengan kecepatan stabil di ruas jalan tol Cipularang. Lelaki yang mengemudikan mobil itu bertubuh gemuk. Kemeja yang ia kenakan kekecilan sehingga kancing tengahnya copot, memperlihatkan perutnya yang buncit. Kepalanya botak dan kulitnya hitam kecoklatan. Ia mengenakan cincin aki keberuntungannya. Di dalam mobil, ia memutar lagu dangdut lawas dengan suara keras agar tidak mengantuk saat mengemudi. Sementara itu, Mak Minah, seorang warga yang tinggal dekat dengan tol Cipularang, tadi sore mendengar suara wanita menjerit-jerit di tengah jalan tol. Mak Minah tidak menghampiri suara itu. Ia tahu itu adalah sebuah tanda kalau akan ada kecelakaan lagi di tol Cipularang. Mak Minah hanya bisa berdoa, semoga yang mengalami kecelakaan bisa selamat. Kalaupun tidak, semoga diampuni dosanya. Sopir truk yang mengangguk-anggukkan kepalanya mengikuti irama. Sesekali ia ikut bernyanyi. 1, 2 kendaraan ia salib dengan baik. Sampai tiba-tiba, lampu mobilnya menyorot seorang wanita yang melambaikan tangan di pinggir jalan. Ia memperlambat laju mobilnya. Ia menginjak rem dan membuat mobilnya berhenti tepat di depan wanita berjaket coklat dan memakai celana jeans ketat. "Bang, tolongin aku, please. Suamiku nurunin aku di sini. Dia marah. Aku numpang sampai keluar tol, Bang," kata wanita itu memohon. Ekspresi wajahnya cemas dan memelas. "Walah, Mbak, tega banget suaminya. Ya udah yuk naik," jawab pengemudi itu sembari membukakan pintu mobil. Wanita itu masuk ke dalam mobil. Di sepanjang jalan, ia bercerita banyak hal tentang kekasaran suaminya, juga rumah tangganya yang sudah tidak harmonis. Sopir truk itu sesekali mangguk dan menimpal untuk basa-basi saja. Lalu, entah apa yang terjadi, tiba-tiba sopir truk itu melihat keramaian orang di tengah jalan tol dari kejauhan. Setelah mobilnya semakin dekat, ternyata keramaian itu adalah pasar tradisional. Begitu ramai. Namun, ia merasa ada yang aneh. Tak hanya lantaran di tengah jalan, orang-orang yang ia lihat juga berwajah pucat. Wajahnya murung. Sopir truk itu lantas menghentikan laju mobilnya. Ia sengaja tak mematikan mesin mobilnya. Lampu mobil truknya dibiarkan menyorot dan membelah keramaian pasar di tengah jalan tol. "Mbak, tunggu di sini, aku cek dulu," kata sang sopir truk. Wanita itu mengangguk, menandakan mengiyakan. Ia turun dari mobil, langkahnya gontai saat mendekati keramaian. Bahkan, ia pun turut masuk di tengah orang-orang yang sedang melakukan transaksi jual beli pada umumnya. Menggunakan uang yang biasa dilihat, juga digunakannya. Namun, sopir itu masih terheran-heran. Kenapa ada pasar di tengah jalan tol? Ia terus berjalan semakin ke tengah kerumunan. Saat ia menghentikan langkah, hampir semua orang di pasar misterius itu tertuju padanya. Ekspresi mereka datar dan dingin. Wajah mereka yang pucat terkesan begitu mengerikan. Sesaat sebelum ia hendak lari kembali ke mobil, tiba-tiba ia ditabrak sebuah truk bermuatan pasir. Dan ya, pria itu tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. "Kenalkan, namaku Asep. Ya, seperti nama orang Sunda. Dan memang betul, aku orang Sunda dari Bandung yang beruntung bisa kuliah di salah satu kampus ternama di Depok. Tapi bukan itu ya yang mau aku ceritakan. Ini tentang jalan tol Cipularang dan kematian teman-temanku, Bram, Mary, John, dan Dian. Mereka meninggal satu persatu dengan sangat mengenaskan.
Dan kematian mereka ada kaitannya dengan tol Cipularang. Kami kualat. Oh iya, sebelum aku cerita lebih jauh, tadi pagi aku juga baca sebuah berita kecelakaan mobil truk di tol Cipularang. Sopirnya tewas dengan kondisi mengenaskan. Aku semakin yakin kalau tol Cipularang itu angker dan kita harus sopan saat melintasinya. Bahkan aku mulai dari awal ya. Bagaimana caranya aku bisa selamat dari kualat tol Cipularang? Aku yakin seharusnya aku juga sudah mati kalau saja tidak tahu cara untuk memperbaiki kesalahan. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu, John mengajakku dan teman-temannya lain untuk liburan ke Bandung. Sialnya, dia maunya berangkat dari Jakarta malam hari. Katanya biar seru-seruan di jalan. Sebenarnya dari awal aku tidak setuju dengan ide itu. Sebab tol Cipularang yang akan kami lintasi itu sangat berbahaya. Lebih tepatnya angker. Namun John tetap bersikukuh berangkat ke Bandung malam hari. Akhirnya aku dan yang lain pun terpaksa mengalah. Kami mengiyakannya. Kami menyewa mobil MPF yang bisa muat 5 orang. Aku yang menyetir, sementara Bram duduk di sampingku. John duduk di baris kursi belakang, dan yang lainnya duduk di tengah. Aku putar lagu pop barat yang membuat suasana semakin asik. Mobil yang kami kendarai pun dengan tenang melaju di ruas jalan tol Cipularang. Guys, baca doa, jangan pada berisik. Ini tol Cipularang, kataku, mengingatkan sambil terus mengemudi. Oke Sep, laksanakan, saut Dian sambil bercanda. Alah Sep, zaman sekarang masih percaya sama setan, sahut John dari kursi baris ketiga. Hus, jangan gegabah loh, timpal Mary. Iya John, hati-hati, tol ini angker, Bra membela. Berhenti dulu dong, kebelet pipis nih gua, pinta John. Anjir, ntar aja deh di rest area, kataku dengan sedikit kesal. Gila, gak kuat gua, please berhenti dulu ya. John memaksa. Pelan ku tepikan mobil yang ku kemudikan. 1-2 kendaraan melewati kami. Lampu dan mesin mobil tetap kunyalakan sebagai penanda agar tidak ditabrak mobil lain. John, pakai botol kencingnya ya, jangan sembarangan, pintaku. Alah Sep, ribet lu. Dia malah mengencingi pembatas jalan. Gemericik suara kencingnya terdengar jelas, begitu jelas, memecah keningan di sela suara mesin mobil kami. Boy, wah, bener-bener lu John. Aku kesal melihat perbuatannya. Ia mengencingi pembatas jalan yang ada tanda silang warna putih. Entah tanda apa, aku sendiri tidak tahu. Kesambet baru tahu rasa lu John, delik Bram dengan nada marah. Setan lagi. Kebanyakan nonton horor lu pada. Woi, setan Cipularang, makan tuh kencing gua, teriak John seolah menantang. Udah, lu buruan masuk, pintaku dengan kesal. Kami melanjutkan perjalanan. Sempat mengobrol beberapa saat, namun mereka akhirnya tidur pulas, menyisakan diriku yang harus tetap fokus mengemudi. Di tengah perjalanan, aku melirik spion depan. Aneh, aku tidak melihat John di kursinya. Kulirik lagi dari spion untuk memastikan. Dan benar tidak ada. Woi, bangun woi, bangun. Aku panik
dan membangunkan teman-teman. "John mana, John? John mana?" Seketika kuinjak rem, mobil berhenti. "John?" panggil Mary. "John hilang anjir," kata Bram panik. Itu dia John," kata Dian. Terlihat John berada di pinggir jalan. Ia melangkah gontai menuju semak-semak belukar yang berada di sepanjang tol. Ia semakin jauh melangkah. Kami pun berusaha turun dan mengejarnya tanpa berpikir sesuatu yang ganjal. Termasuk kalau dia tertinggal, harusnya dia berada jauh di belakang. Dan aku sangat yakin John tadi sudah masuk mobil dan bercengkrama. Belum sempat kami berhasil mengejar, John sudah menghilang begitu saja, ditelan kegelapan. Mataku membelalak, berharap menemukan sosok John. Namun, tak juga ku dapati. Tuhan, seketika aku sangat merinding. Aku Bram. Semenjak John menghilang secara misterius, aku mengalami kejadian demi kejadian aneh. Ada sesuatu yang sepertinya mengikutiku setiap hari. Tapi entah apa, badanku semakin hari semakin berat. Tapi berat badan tidak bertambah. Aku yakin semua ini ada kaitannya dengan tol Cipularang yang pernah kulewati bersama teman-teman. Apakah ada setan yang mengikutiku ke rumah? Aku berusaha untuk selalu berpikir positif. Tapi aku tidak bisa lari dari hal-hal ganjil yang hampir setiap minggu ku alami. Waktu itu sekitar jam 10 malam, perutku lapar. Segera aku turun ke lantai 1 untuk memasak mie instan. Sengaja aku tidak menyuruh Bina. Kasihan, dia sudah bekerja seharian. Lagi pula, hanya masak mie instan saja. Itu hal yang mudah. Tapi, sebelum aku sampai di dapur, kulihat Bina sedang mengiris bawang. Aneh, biasanya dia jam segini sudah tidur. Sengaja aku bersembunyi di balik dinding. Aku benar-benar curiga kalau itu bukan Bina, sebab dia mengiris bawang dengan tidak wajar. Ia menggerakkan pisau layaknya memotong daging. Pisau itu hentak-hentakan dengan keras, padahal cuma bawang. Dan benar saja, saat Bina berpindah tempat untuk meraih sesuatu, dia tidak berjalan. Ia justru meloncat-loncat seperti pocong. Wajahnya juga sangat datar dan tatapannya kosong. Sumpah, bulu kuduku merinding. "Bram, kamu lagi ngapain?" Suara bapak mengagetkanku. "Duh bapak, bikin kaget saja pak. Pak, lihat Bina, kayaknya kesurupan deh." "Mana?" tanya bapak. Mataku kembali melihat. Semula Bina berada. Anehnya, tidak ada siapa-siapa di dapur. Pandanganku mencoba menyisir setiap sudut dapur. Tak ada. Bina menghilang begitu saja. Kamu ngayal aja Bram." Bapak menepuk kepalaku dengan koran yang ia pegang. Ia lalu balik badan dan pergi ke kamar. Bukan hanya kejadian ganjil malam itu saja. Ada yang lebih gila. Itu terjadi di kamar mandi saat aku sedang mencuci muka. Pintu kamar mandi tiba-tiba diketuk dari luar tanpa ada suara yang memanggil. Ketika aku buka pintunya, kutemukan sebuah tali putih terbuat dari kain seukuran 1 meter. Tali itu kusut dan begitu kotor. Bahkan tali itu juga menyembulkan bau busuk. Aku curiga kalau itu adalah tali dari kain kafan. Satu hal lagi yang membuatku sangat takut dan cemas. Suatu hari, saat aku sedang berjalan di lorong rumah sakit, waktu itu sedang menjenguk tante yang sakit, ada seorang anak perempuan. Kutaksir, umurnya sekitar 10 tahunan. Ia terlihat tengah duduk di atas kursi roda. Saat aku melintas di depannya, ia justru menangis jadi-jadinya. Jarinya menunjuk-nunjuk ke arahku. Pocong. Ia menangis, lalu mengamuk. Tanpa menghentikan tangisnya, ia menyuruhku pergi dari hadapannya.
Hal itu membuatku bingung. Aku menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Kulihat sekeliling, tak ada siapa-siapa juga. Tak kutemukan siapapun, apalagi sosok pocong seperti yang dikatakan bocah itu. Semua kejadian itu begitu ganjil bagiku. Dan yang paling mengganggu, kenapa badanku semakin hari semakin berat saja. Seperti ada sesuatu yang menimpa bahuku. Bahkan terkadang sekujur tubuhku juga terasa panas. Bram, gue ngerasa ada yang aneh sama hidup gue akhir-akhir ini, kata Dian. Dia adalah pacarku. Hubungan kami sudah berjalan 5 tahun. Gue juga ngerasain hal yang sama, Di. Kami berdua duduk di sebuah kafe, menikmati kopi robusta. Ia bercerita banyak hal aneh yang ia alami setelah kejadian tol Cipularang. Katanya, suatu malam saat dia hendak tidur, ada seorang yang bersiul di kamarnya. Dia coba mematikan lampu dan memejamkan mata, tapi suara siul itu datang lagi. Gua ngerasa ada yang ngikutin gua, tambah Dian sambil menyeruput kopinya. Sama, Di, jawabku singkat. Aku menarik napas berat. Gua ngerasa diikutin pocong. Gua nemuin tali kain kafan di rumah, tambahku. Serius lu, Bram? Iya, ada yang gak beres nih. Lu tahu hal gila yang gua alami baru kemarin? Gua kan selfie di kamar sendiri. Nih, lu lihat sendiri hasil fotonya. Ia menyodorkan smartphone-nya. Aku melihat ada sosok lelaki dengan wajah samar dan rambut gondrong di foto itu. Hapus, Di, udah gak bener nih kita. Pasti gara-gara kejadian di tol Cipularang. Aku berdecak kesal, bulu kuduku merinding. Dan di perjalanan pulang, aku dan Dian tidak mengobrol. Kami sama-sama bingung tentang apa yang sedang terjadi pada hidup kami. Tatapan Dian kosong ke arah jalan, sedangkan aku fokus mengemudi mobil. Mobil yang aku kendarai melintas perumahan elit yang sepi. Hanya ada pohon-pohon beringin yang berjajar di sepanjang jalan. Tidak ada satu kendaraan pun yang melintas di komplek ini. Tiba-tiba saja, ekor mataku melihat 3 orang perempuan berpakaian kebaya, sarung kain batik, dan konde. Mereka memandangi ke arahku dengan tatapan tajam. Dian, lo lihat. Saat menoleh ke Dian, ia tengah tertunduk. Ku berhentikan laju mobil, menyibakkan anak rambutnya yang menutupi wajah. Kulihat wajah pacarku penuh dengan bedak yang baunya menyengat. Aku tidak pernah mencium bau bedak semenyengat itu. Bedaknya sangat tebal dan acak-acakan sampai beramburan di jok mobilku. Lalu ia keluar dari mobil tanpa berbicara apapun. Saat aku hendak menyusulnya, aku terkejut dengan apa yang kulihat di hadapanku. Itu sebuah pesta pernikahan. Orang-orang berpakaian batik dengan wajah pucat berduyun-duyun masuk ke tenda yang sudah dihias dengan janur. Kulihat Dian digandeng sosok laki-laki tinggi besar dengan badan penuh dengan bulu masuk ke dalam tenda. Asep, Asep, Asep. Seseorang memanggilku. Aku sangat kenal dengan suara itu. Dia tetangga kosku, Mbak Tika. Katanya, dia itu indigo, bisa melihat hantu. Aku sebenarnya tidak percaya kalau dia benar-benar indigo. Kadang memang ada saja orang yang mengaku-ngaku bisa melihat hantu agar mendapat perhatian dari orang lain. Aku membukakan pintu kos. Ada apa ya, Mbak? Tanyaku heran. Tidak biasanya dia mengetuk pintu kosku malam-malam begini. Oh, ini aku punya oleh-oleh dari Malang buat kamu. Dia menyerahkan sekantung plastik makanan khas Malang. Wah, terima kasih ya, Mbak. Ia tersenyum sambil mengangguk. Namun
Seketika raut wajahnya berkerut dan berusaha melongok ke dalam kosanku. "Kamu habis dari mana, Sep?" Dia bertanya sambil ketakutan. Maksud Mbak?" "Walah Sep, itu di kamar kosmu ada anak kecil lagi lari-larian. Lihat, mukanya berdarah gitu." Mbak Tika semakin ketakutan dan langsung pamit. Semenjak kejadian malam itu, Mbak Tika sering menceritakan kalau di kamar kosku ada anak perempuan yang umurnya kira-kira 7 tahunan. Ada luka parah di kepalanya yang membuat darah membasahi seluruh bagian wajah. Katanya, perempuan itu membawa sebuah boneka beruang yang sudah usang. Ia bermain di dalam kamar kosku. Beberapa hari kemudian, aku menyaksikan kejadian yang sangat di luar nalar. Malam itu, aku terbangun dari tidur. Ku dengar suara pintu terkuak. Itu dari pintu kosnya Mbak Tika. Ku intip dari kaca dan kulihat Mbak Tika keluar dari kamar kos dengan tatapan kosong. Ia naik ke atas balkon dan menjatuhkan diri begitu saja. Kamar kosku ada di lantai 4. Dari ketinggian itu, Mbak Tika tewas. Ganjil, kenapa hal ini terjadi? Apakah ini masih ada kaitannya dengan tol Cipularang? Tapi, kenapa Mbak Tika yang menjadi korban? Setelah kematian Mbak Tika yang tidak wajar, aku makin sering terbangun di tengah malam. Entahlah, seperti ada yang menggeletiki telapak kakiku. Bukan hanya itu saja, aku juga sering mendengar suara langkah kaki yang berlarian ke sana kemari di dalam kamar kosku. "Sep, thanks banget sudah datang," kata Bram. "Iya Bram, gue gak nyangka Dian bisa sakit parah kayak gini." Malam itu, aku sedang di rumah sakit untuk menjenguk Dian yang sedang sakit parah. Bram menceritakan kalau sebelum pacarnya sakit, ia mengalami hal mistis yang menurutku sangat tidak masuk akal. Dinikahi dedemit. Aku hampir tidak percaya dengan hal itu. Tapi yang terpenting saat itu adalah kondisi Dian yang masih belum sadarkan diri. Dian masih tak sadarkan diri di atas kasurnya. Selang infus terpasang di lengan kirinya. Wajahnya pucat dan kantung matanya hitam. Ia mengenakan baju tidur berwarna merah. Aku dan Bram diminta keluarga Dian untuk menjaganya malam ini. Mereka harus pulang dulu untuk berganti pakaian dan istirahat. Kami berdua tidak keberatan dengan permintaan itu. Lagi pula, besok hari libur. Hanya Dian satu-satunya pasien dalam ruangan itu. Kami duduk di samping Dian sambil membicarakan keanehan-keanehan yang kami alami akhir-akhir ini. Kami membiarkan hal itu di dalam ruangan tempat Dian dirawat. Dinding ruangannya dicat warna putih. Tepat di samping kita mengobrol, terdapat jendela dengan tirai berwarna biru. Sebuah televisi berukuran 20 inch diletakkan di bagian depan ranjang pasien. Televisi itu tidak kami nyalakan. Aku meraih remote AC dan mengatur suhunya. Ruangan itu terlalu dingin. Sementara itu, di atas televisi terdapat sebuah jam dinding yang ditemukan di tembok. Setiap detik suaranya menemani kami dan terdengar sangat jelas saat cerita kami jeda. Sekitar jam 12 malam, kami tertidur di samping ranjang Dian. Belum lama terlelap, aku terbangun. Aku melihat Dian sedang duduk di atas ranjangnya. Kulihat sekitar. Selang infus masih terpasang di lengannya. Namun, aku tidak melihat Bram. Mungkin ia sedang pergi ke toilet. "Dian, lu udah bisa bangun?" tanyaku sambil tersenyum bahagia. Dia tidak menjawab. Kusentuh lengannya, merasa dingin dan kaku. Segera kupanggil dokter melalui telepon untuk mengecek keadaan Dian. Beberapa saat kemudian, dokter datang. Dokter itu segera memeriksa Dian yang masih duduk sambil tertunduk. Anehnya, dia masih tidak sadarkan diri. Tubuhnya kaku dalam posisi seperti itu. Ia tidak bisa dibaringkan kembali.
Kenapa, Sep? Bram datang dengan wajah panik. Sorry, tadi gue ke toilet, tambahnya. Dian gak bisa dibaringkan, Bram, ucapku. Anjir, apa lagi sih ini? Bram berdecak kesal. Dokter pun heran. Baru kali ini dia menemukan pasien yang tubuhnya kaku dalam kondisi duduk seperti di semen, sehingga tidak dapat dibaringkan lagi. Bahkan sampai keesokan harinya, tubuh Dian masih dalam posisi duduk sambil tertunduk. Matanya tetap terpejam dan suhu tubuhnya semakin dingin. Kami sudah coba mengangkat tubuhnya agar bisa dibaringkan, tetapi tubuhnya seperti dipaku. Tidak bisa diangkat sama sekali, bahkan oleh 3 orang sekalipun. Keluarga Dian menangis melihat keadaan Dian yang semakin parah dan aneh. Padahal dokter menyebut Dian masih hidup. Tapi, ya Tuhan, tepat pada jam 5 sore, tiba-tiba tubuh Dian lunglai. Ia akhirnya terbaring dengan sendirinya. Hal itu membuat kami kaget dan sedikit lega. Kami langsung manggil dokter untuk melakukan pemeriksaan. Kami benar-benar tidak percaya bahwa dokter menyatakan Dian sudah meninggal. Aku Mary, tentu aku mendengar kabar kalau Dian meninggal secara tidak wajar. Aku tahu, pasti ini ada kaitannya dengan kejadian yang kami alami di Tol Cipularang. Aku dengar semua teman-temanku mengalami kejadian aneh, termasuk aku. Akhir-akhir ini, aku merasa bosan menjalani hubungan dengan pacarku, Ardi. Kami bahkan sudah putus, aku yang mengakhirinya. Rasa cinta yang dulu menggebu-gebu, sekarang hilang begitu saja. Anehnya, aku malah jatuh cinta pada sosok laki yang selalu hadir dalam mimpiku. Namanya Agung. Semakin hari, aku semakin mencintainya. Dia sosok yang tampan, kulitnya putih bersih, dan postur tubuhnya proporsional. Setiap malam, dia datang ke dalam mimpiku, membawakan bunga dan coklat. Anehnya, setiap barang yang berikan kepada aku dalam mimpi, barang itu selalu aku temukan di atas kasur saat aku bangun. Sungguh romantis, bukan? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ah, biarlah. Aku tak peduli. Aku sangat ingin sekali memeluknya dan menanyakan di mana laki itu tinggal. Saking penasarannya, aku berniat akan menanyakan dalam mimpi. Dan untungnya dia mau menjawab semua pertanyaanku. Malam itu, dalam mimpi, aku dibawa ke sebuah taman yang ramai oleh pengunjung. Di sana, anak-anak kecil yang masih mengenakan berseragam sekolah tengah bermain bola plastik. Mereka tampak sangat bahagia sekali. Ada juga beberapa lansia tengah duduk-duduk menikmati suasana taman. Melihat anak-anak muda yang tengah berolahraga, pohon-pohon rindang membuat suasana taman begitu teduh. Juga rerumputan hijau dan rapi menambah kesan asri suasana taman. Aku duduk bersama Agung di bawah pohon yang paling rindang. Saat itu, aku mengenakan jaket hitam dan celana jeans pendek. Dia tersenyum kepada aku. Matanya memandangiku penuh cinta. Apakah aku bisa bertemu denganmu di dunia nyata? Bisa. Jawabnya singkat. Di mana? Tol Cipularang, kilometer 97. Jawabnya. Ia lalu tersenyum kepada aku. Dulu, aku meninggal di sana. Tambahnya. Aku akan menemuimu di sana, Gung. Aku janji. Ku peluk tubuhnya yang terasa hangat dan menenangkan. Temui aku jam 12 malam di sana, sayang. Ujarnya sambil mengelus rambutku. Anehnya, malam berikutnya, aku langsung menancap gas mobilku. Seperti yang dijelaskan Agung, aku melajukan mobil menuju Tol Cipularang, kilometer 97. Malam itu aku keluar rumah diam-diam, tanpa memberitahu kedua orang tuaku. Sesampainya di kilometer 97, ku parkirkan mobil di tepi jalan. Di sana, ku temukan taburan bunga yang berserak.
Di antara bunga-bunga itu, ada sebuah karangan bunga yang terpajang di pembatas jalan. Karangan bunga itu bertuliskan, mengenang 5 tahun kematian anak kami tercinta, Agung. Mimpiku benar, ia meninggal tepat di tol Cipularang kilometer 97. Aku tidak sabar menemuinya, kataku dalam hati. Gung, Agung, aku datang nih. Ku coba memanggilnya agar ia menampakkan diri. Selang beberapa menit, aku mencium aroma yang sangat ku kenal. Itu aroma tubuh Agung, seperti saat dalam mimpi. Aku masih sangat mengingatnya. Tuhan, aku semakin jatuh cinta dan tidak sabar ingin bertemu dengannya. Aku mencium aroma tubuh Agung menguar dari segala arah. Kemudian aku melihat Agung sedang berdiri sambil tersenyum tidak jauh dari tempatku berdiri. Mungkin jaraknya hanya segelemparan batu. Ia melambai-lambaikan tangannya, memintaku untuk mendekat. Perlahan aku mendekatinya. Ia kemudian melangkah melewati pembatas jalan sambil terus menatapku. Ayo sini, ikuti aku, katanya sambil turun ke semak-semak. Aku mengikutinya turun ke semak-semak. Ia mengajakku untuk melangkah lebih jauh lagi. Semakin masuk ke dalam kegelapan malam, sejenak aku tidak bisa melihat apapun. Namun beberapa saat kemudian, kulihat sebuah cahaya yang perlahan semakin mendekat ke arahku. Titik cahayanya semakin lama semakin membesar, menyilaukan mata, lalu meredup. Kulihat dengan jelas keramaian manusia berlalu lalang melewatiku tanpa melirik ke wajahku. Di antara lalu lalang orang, kudapati Agung masih melambaikan tangannya, memintaku agar tetap jalan mengikutinya. Hingga akhirnya aku sampai di sebuah puncak. Dari atas sana, kulihat keramaian manusia sedang beraktivitas. Ada anak-anak kecil yang sedang main sepeda. Ibu-ibu menyapu halaman rumah. Seorang lelaki tua sedang duduk menikmati secangkir teh. Aku tidak menyangka ada kehidupan yang begitu ramai di sini. Kita di mana, Gung? Tanyaku sambil menggenggam lengannya. Di puncak Gunung Hijau, jawabnya singkat sambil tersenyum hangat. Nanti kau akan tinggal di sini selamanya, lanjutnya. Bersamamu? Tanyaku. Iya, kita di sini selamanya dan gak akan ada yang ganggu kita, Mary. Ia memelukku dengan hangat. Namun saat ia melepaskan pelukannya, aku sangat terkejut melihatnya tanpa kepala. Gung, kepala kamu kemana? Kepalaku putus ketabrak bis. Suara itu berasal dari bawah kakiku. Kutemukan kepala Agung tergeletak di tanah. Ia tersenyum mengerikan. Kamu akan tinggal di sini selamanya dan gak akan pernah pulang lagi. Seketika pundakku terasa berat, seperti ada beban puluhan kilo, sehingga membuatku terkapar ke tanah. Entah setelah itu apa yang terjadi, aku tidak ingat. Keesokan paginya, kepalaku sangat pusing sampai tidak mampu untuk berdiri. Sambil memicingkan mata, kulihat sekelilingku. Aku sedang berada di sebuah rumah bilik dengan cat putih yang mulai mengelupas. Keringat bercucuran dari badanku. Ruangan ini sangat panas. Hanya ada kipas angin butut tergantung di dinding. Oh, udah bangun, Nak. Aku Mak Minah. Semalam Mak dengar kamu jerit-jerit di dekat sini. Ternyata kamu kesurupan, Nak, katanya sambil mengunyah sirih dan sesekali meludahkannya ke sela-sela lantai bambu. Kesurupan? Tanyaku sambil meringis memegang kepala yang masih terasa pusing. Iya, nama kamu siapa, Nak? Mary, Mak. Kamu kok bisa ada di daerah sini semalam? Aku dibawa seseorang, Mak.
Temanmu? Bukan, dia kekasihku dalam mimpi. Tapi entah kenapa semalam kepalanya putus. Lanjutku. Wah, itu si setan, nak. Sekitaran sini banyak setannya. Harus hati-hati. Ujarnya sambil membuang sisa sirih yang ia kunyah. Aku mencoba untuk bangun. Dia membantuku. Hati-hati, nak. Terima kasih udah selamatin saya, Mak. Iya, sama-sama, nak. Dia meraih segelas air. Bibirnya komat-kamit seperti sedang membaca mantra. Lalu meniup air itu dan menyerahkannya kepadaku. Ini diminum, biar dia gak ngikutin kamu lagi. Kayaknya kamu kena pelet setan Cipularang. Ada setan yang suka sama kamu. Aku tercengang mendengar penjelasannya. Segera aku habiskan air itu. Aku tidak menyangka bisa sampai seperti ini. Setan suka padaku. Sangat mengerikan. Setelah kejadian itu, aku memang tidak pernah lagi memimpikan Agung. Tetapi, semua belum berakhir di situ. Aku mengalami kejadian aneh lainnya. Setiap tengah malam, ada seorang wanita yang membangunkanku. Dia mengajakku bermain ayunan di halaman rumah. Dia baik dan suka memainkan rambutku dengan jemarinya. Tubuhnya tinggi, mungkin 2 kali lipat dari tinggi tubuhku. Cuma memang agak berbusuk, tapi entah kenapa aku nyaman-nyaman saja di dekatnya. Semakin lama, dia semakin akrab denganku. Kami menjadi sahabat sejati. Sekarang dia tidak hanya membangunkanku di tengah malam, bahkan dia suka mengikutiku ke kamar mandi, kantor, dan kafe. Dia suka duduk di kursi mobilku, baris ketiga. Untuk itu, aku tidak pernah mengizinkan siapapun untuk menduduki kursi itu. Dia selalu di sana, duduk manis, sesekali tersenyum. Ya, dia itu kuntilanak. Kuntilanak yang berteman denganku selalu membisikkan sesuatu di telinga setiap malam. Ia mengajakku untuk bunuh diri, menjanjikan kehidupan yang abadi dan bahagia dengannya. Ah, memang dia benar. Saat ini, aku sudah tidak menikmati kehidupanku. Semua terasa hampa. Aku sudah tidak tertarik lagi bergaul dengan teman-temanku, mengobrol dengan keluarga, dan jalan-jalan keluar kota. Semua sudah tidak menyenangkan lagi bagiku. Kebahagiaanku hanya ketika bersama kuntilanak, apalagi kalau dia tersenyum, sangat menyenangkan hatiku. Di suatu sore, aku sedang mengiris tomat. Kuntilanak tiba-tiba muncul dari belakangku. Ia memelukku dan membisikkan ajakan untuk bunuh diri. Aku tersenyum dan membalikkan badan. Ia menatapku dengan penuh kasih sayang, seperti seorang ibu kepada anaknya. Iya, mungkin hubungan kami sekarang sudah lebih dari sekedar teman. Dia sudah seperti ibu bagiku, tepatnya ibu kedua. Apa aku akan bahagia di duniamu? Tanyaku kepada kuntilanak. Ia mengangguk sambil tersenyum. Aku kemudian mendekatkan pisau ke pergelangan lengan kananku, membuat kuntilanak itu kembali tersenyum bahagia. Sesaat sebelum kuiriskan pisau di permukaan kulit, suara seorang menegurku. Mary, apa-apaan kamu? Itu bapak. Ia merampas pisau dari tanganku sambil mendelik marah. Keningnya berkerut. Kamu kenapa, Mary? Bapak menarik lenganku dan membawaku ke ruang keluarga. Kami duduk di sana. Mary, akhir-akhir ini bapak perhatikan tingkah kamu aneh. Kadang ngomong sendiri. Terus tadi, apa-apaan kamu? Kamu mau bunuh diri? Ada apa sebenarnya? Cerita ke bapak. Bapak membetulkan posisi kacamatanya dan menatapku tajam.
Baiklah, aku mau jujur Pak. Aku punya teman gaib. Bapak terkejut mendengar jawabanku. Siapa? Kuntilanak Pak. Bapak menyenderkan punggungnya ke sofa, kemudian geleng-geleng kepala. Dari ekspresi wajahnya, sepertinya ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang kukatakan. Kemudian ia merogoh smartphone-nya. Bapak mau apa? Tanyaku. Ia tidak menjawab dan tetap menunggu seseorang mengangkat telepon. Halo? Tolong, hari Rabu kirimkan psikiater ke rumah saya ya. Di Jalan Aditya Warman. Iya, untuk anak saya. Umurnya 23 tahun. Oke, saya tunggu. Bapak berbicara dengan seseorang dari seberang teleponnya. Pak, aku gak gila Pak. Aku beneran punya teman kuntilanak. Dia bahkan sekarang berdiri di samping Bapak. Jelasku dengan nada tinggi. Tapi Bapak tetap tidak peduli. Bapak tahu, pasti kamu sedang ada masalah yang gak bisa diungkapin. Mulai sekarang, kamu tidur dengan ibumu. Sementara Bapak akan tidur di kamar kamu. Bapak akan terus awasin kamu. Takutnya nanti malah coba bunuh diri lagi. Jujur, aku tidak terima Bapak memperlakukan seperti ini. Mungkin kuntilanak benar. Aku harus bunuh diri saja, memulai kehidupan baru di dunia baru. Tapi sayangnya, aku tidak punya kesempatan untuk bunuh diri. Ibu dan Bapak sangat ketat menjagaku. Sampai-sampai ibu yang memandikanku. Mereka tidak membiarkanku sendirian. Hingga pada suatu malam, ada 3 orang laki-laki yang mengendap-endap masuk ke rumahku. Mereka bertopeng badut, jaket hitam, celana jeans, dan membawa pistol. Mereka berhasil masuk ke kamar tempatku dan ibu tidur. Jangan sekali-kali berteriak. Kami tidak segan-segan membunuh kalian, kata salah satu dari mereka. Aku dan ibu ketakutan. Mereka menggeledah sisi kamar, membuka lemari, dan merampas perhiasan emas. Mereka juga meminta kode berangkas yang ibu simpan di dalam lemari. Dengan terbata-bata, ibu menyebutkan kode berangkasnya. Ketika mereka sibuk mengeruk uang, buru-buru ibu meraih smartphone dan berusaha menghubungi polisi. Sialnya, salah satu dari mereka menyadari itu, lalu memberitahu temannya yang memegang pistol. Segera ia membidik punggung ibu. Aku refleks mendorong ibu, dan peluru itu melesat tepat mengenai dada kiriku. Bram, Mary meninggal. Pagi-pagi sekali, Asep meneleponku. Ah, serius loh? Aku benar-benar terkejut mendengar kabar itu. Pemakamannya hari ini. Lu datang aja. Gua tunggu di rumah Mary. Oke. Gua kesana sekarang. Hari itu juga, aku langsung berangkat ke rumah Mary, menyaksikan prosesi demi prosesi pemakamannya. Keluarga Mary begitu terpukul atas kematian anaknya. Mereka menangis terseduh-seduh di samping makam Mary. Puluhan orang hadir dalam pemakaman itu. Papan bunga, ucapan bela sungkawa terpajang di panjang jalan masuk pemakaman. Lu nyadar gak sih kalau kematian teman-teman kita kayak ada kaitannya sama tol Cipularang? Kata Asep sambil terus menyaksikan prosesi pembacaan doa untuk Mary di pemakaman. Kita kualat, Sep, kataku singkat sambil membuka kacamata hitam dan menoleh ke Asep.
Anjir Bram, mata lu kenapa? Asep terkejut saat memperhatikan bola mataku. Akhir-akhir ini memang mataku terasa perih. Aku pikir hanya iritasi ringan. Jadi aku hanya menggunakan obat tetes mata untuk menyembuhkannya. Nih, lihat. Asep menyodorkan smartphone-nya, menyalakan kamera depan. Anjir, mata gua kok nambah parah. Aneh, kedua bola mataku menonjol seperti hendak keluar dari ceruknya. Lu harus periksa ke dokter Bram, saran Asep. Udah, kayak ini bukan sakit mata biasa Sep. Seumur hidup baru kali ini gua ngalamin kayak gini. Maksud lu, ini gara-gara tol Cipularang? Bisiknya. Sep, Dian mati mendadak, Mary juga. Bisa saja selanjutnya gua atau elu. Kataku sambil mengenakan kembali kacamata hitam dan beranjak pergi. Bukan dokter yang harus kutemui, melainkan seorang dukun. Ya, dukun yang bisa menyembuhkan mataku. Ini pasti gara-gara setan Cipularang. Aku sudah cukup sabar dan kali ini harus aku lawan. Setelah mendapati informasi dari internet, aku mendatangi dukun yang katanya sakti di Banten. Ia tinggal di kampung Citorek, sekitar 5 jam perjalanan dari Jakarta. Nama dukun itu, Abah Sardim. Saat bertemu dengannya, ia tahu kalau aku diikuti pocong tol Cipularang. Ia lalu menyemburkan air yang sudah dibacakan mantra ke seluruh tubuhku. Pocong itu sudah pergi, katanya sambil tersenyum. Aku duduk sila di ruang tamu rumah Abah Sardim. Rumah itu bertipe panggung. Dindingnya dari anyaman bambu, lantainya dari papan, tapi atapnya sudah menggunakan genting. Ia tidak tampak seperti dukun di film-film yang sering kutonton, tapi ia terlihat seperti warga biasa saja, mengenakan baju partai yang sudah lusuh, peci hitam yang sudah mengkilap, sarung butut yang kusut, seperti tidak disetrika. Dari wajahnya yang keriput, dapat kutebak kalau Abah Sardim itu berumur kisaran 50 atau 60 tahun. Air ini kamu basuhkan ke kedua matamu setiap mau tidur. Mudah-mudahan lekas sembuh. Ia menyerahkan sebotol air yang sudah ia bacakan mantra. Seminggu setelah kematian Bram, aku semakin yakin kalau setan Cipularang menaruh dendam pada kami semua. Dan sekarang yang tersisa hanyalah aku. Semua teman-temanku sudah mati dengan mengenaskan. Semua terasa ganjil. Mereka mati satu persatu dengan sangat cepat. Atas dasar itu, aku tahu kalau setan Cipularang akan segera menghabisiku. Aku mendengar dari ibunya Bram kalau beberapa hari ini dia suka digentayangi arwahnya Bram. Mereka sering mendengar langkah kaki di rumahnya dan suara Bram memanggil-manggil di halaman rumah, meminta tolong. Apakah Bram benar-benar gentayangan? Atau setan Cipularang yang menyerupai Bram dan meneror keluarganya? Untuk mencari tahu kebenarannya, aku mendatangi ibunya Bram. Ia menceritakan kejadian demi kejadian aneh di rumahnya setelah kematian Bram. Bisa ibu ceritain kejadian aneh yang ibu alami akhir-akhir ini? Siapa tahu aku bisa bantu, Bu. Pintaku. Ia terlihat ketakutan. Keningnya berkerut. Jadi malam itu ibu lagi masakin nasi goreng buat suami. Tiba-tiba saja ibu nyium bau parfumnya Bram di dapur. Bau parfum itu sangat menyengat. Dan ibu hafal betul, Sep, kalau itu parfumnya Bram. Ia menarik perlahan dan mengembuskannya.
Terus ibu cari-cari sumber bau itu, ternyata berasal dari kolong meja makan. Terus Sep, pas ibu tengok ke bawah. Saya cukupkan dulu ceritanya sampai di situ. Tetap nantikan kelanjutannya di video selanjutnya. Saya Mang Iko pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.